Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di hari yang sama, part 2. Jadi kan aku bilang di part 1 tuh aku berhenti main HP karena beberapa alasan. Dan juga aku batasin diri untuk balas chat orang gitu. Batasin perasaan aku juga sendiri. Itu self healing terbaik itu adalah kita mulai banyak diam, ngurangin interaksi yang nggak penting sama orang gitu, kayak mulai ngilang gitu, ngilang ngilang dari dunia maya, dari orang-orang yang menurut kita udah ganggu mental kita banget. Padahal orang ini nggak ngapain dah, tapi kita aja yang terganggu gitu kan. Selama 10 hari, sama 13 hari, tapi 10 hari bersih lah, aku bener-bener merasa kayak tenang, mulai nyaman, mulai kayak terima gitu sama kehidupan gitu kan. eh Pokoknya kayak karena udah mulai batasin diri buat chat sama orang gitu, nggak chat sama semua orang gitu, maksudnya bukan aku banyak chat sama cowok nih, enggak gitu, cuman kayak kalau dulu aku welcome nih ke semua orang, tapi sekarang aku nggak welcome, jadi kayak aku lebih kalau yang nggak penting, kalau orangnya penting aku balas sesuai jawabannya aja sekarang. Kalau dulu masih banyak bercandaannya kan, kalau ini udah aku serius, kadang aku jawab pendek-pendek gitu kan, sepentingnya, seperlunya, dan seadanya gitu kan. Terus yang berikutnya tuh, uh, kalau biasanya kemana-mana kan sering post nih, aku di sini. Kalau sekarang kayak udah deh, berani ninggalin HP, terus kayak pergi kemana aja kayak nikmatin, enjoy, aku kesini, nggak perlu aku show ke orang lain lagi aku di mana dan kemana. Sometimes juga perlu sebenarnya, karena ada temen-temen yang akhirnya salah paham nih, ini anak kenapa pendek-pendek. Yang pertama kan aku bilang tanganku sakit karena nggak bisa karena rasanya aku rasa penolakan ke diri sendiri sih, karena orang lain nggak masalah kayaknya, tapi aku merasa aku pakai face note ini ke orang nggak sih, jangan-jangan aku dibilang lebay nggak sih, jangan-jangan ini aku overthinking kan. Karena aku udah mulai overthinking, jadi aku daripada aku balas pakai voice note panjang, bagusan aku balas pendek-pendek. Jadi kan aku balas pendek-pendek, orang stop sendiri, jadi kalau ada yang tersinggung sih aku mohon maaf ya, tapi itulah yang terjadi karena aku mulai malas menjelaskan diri aku ke orang, ini aku kayak gini nih, tolong ngerti nggak mungkin kan. Jadi kayak udah, karena nggak bisa voice note, nggak bisa ngetik panjang-panjang juga, ya udah, udahlah gitu, pendek-pendek aja. Jadi aku juga sering sekarang tuh banyakin kerjanya, banyakin pokoknya waktunya sibuk, nggak untuk mikirin dunia orang, tapi mikirin diri aku sendiri, gimana aku cari duitnya banyak gitu kan. Biar banyak duit gitu kan, pokoknya yang kayak kayak gitulah. Di teman-teman yang merasa udah kayak capek mental, kayak kita udah bikin masa, kayak kita udah banyak masalah aja nih sama orang di rumah, banyak masalah aja nih sama orang-orang di sekitar, pokoknya kita merasa ditolak padahal orang nggak nolak kita. Itu kayak udah kayak mental mental sih menurut aku. Jadi kita harus self healing banget. Mungkin kurang-kurangin gitu, kayak lebih serius, mungkin kita terlalu, jadi gini loh, kita terlalu bercanda sama hidup, ya hidup bercandain kita juga. Jadi kayak rasanya hidup ini udah ber, hidup mempermainkan kita. Kemarin kita bermain-main, sekarang hidup mempermainkan kita gitu. Jadi lebih, kita udah dewasa sekarang, ini bener loh. Pas aku kuliah, aku bisa capek nih sama sesuatu. Biasanya kalau aku marah sama orang rumah, terus disuruh ditelepon-telepon, bakalan aku angkat. Sebulan 2 bulan aku bener diam diam aja, aku nggak pulang-pulang gitu kan, sampai malah dicariin gitu kan. Tapi karena alhamdulillah karakter aku baik ya, jadi ayah bakalan tahu aku di mana. Aku tetap, kan aku waktu di kuliah dulu tetap tinggal sama saudara, jadi nggak total ngilang, cuman ayah tahu aku di mana, tetap di rumah, cuman nggak mau nih ngomong sama orang-orang rumah gitu. Aku tinggal tempat nenek gitu kan, jadi aman sih sebenarnya gitu. Jadi tetap jelas aku di mana dan ngapain gitu. Tapi kalau sekarang kita mau sama pekerjaan gitu, pekerjaan mulai ganggu. Kita udah banyak insecure-nya juga, kita udah punya masalah percintaan yang rumit, kehidupan yang rumit, duit nggak ada juga gitu kan. Kita mulai, wah ini udah bertubi-tubi nih gitu. Nggak mungkin dong kita kayak dulu, kalau kita punya masalah sama keluarga kita lari, sekarang kita punya masalah sama keluarga, kita mau lari kemana gitu kan, karena keluarga nggak bisa kita tinggalin kan. Jadi kita harus
memperbaiki diri kita sendiri. Ini gue harus cepat merecovery diri gitu, karena ketika misalnya kita punya punya pekerjaan, kalau dulu skripsi kalau capek bisa 2 bulan 3 bulan berhenti pegang laptop untuk ngerjain skripsi atau penelitian. Tapi sekarang kalau kita punya pekerjaan, kita harus cepat-cepat nih dalam hari itu juga untuk mood ngerjain nih pekerjaan, karena harus tuntutan harus selesai kan gitu. Dan Anda harus maksa dewasa gitu. Dan jujur waktu kuliah tuh mewah gitu, maksudnya kehidupan berjalan masih semaunya kita. Ternyata di realitanya di kehidupan kita sekarang kuliah tuh nggak kayak kuliah lagi gitu. Kita udah dewasa, kita nggak boleh terlalu lama mendiamkannya. Kalau dulu mah capek nih ya hangout nih sama teman-teman kan, capek nih ngilang lah, capek nih kabur lah, capek nih lama-lama diundur-undur bisa, atau bisa dikerjakan hari itu dan masalah itu selesai cepat kan, dibantu sama teman-teman. Kalau sekarang ini tanggung jawab sendiri, ini pekerjaan sendiri, ini keluarga sendiri, ini kalau tanggung jawab harus diselesaikan secepatnya. Kalau enggak ya udah lo nggak dapet duit gitu, ya patokannya cuan gitu kan. Terus lo punya keluarga, masalah sama keluarga lo, mental lo kena sama keluarga lo mau lari kemana, lo mau ninggalin mereka? Leceh kali hidup lo, kan nggak mungkin kan ninggalin mereka. Terus lo punya masalah percintaan yang anjaynya lo nggak bisa nih, lo nggak bisa uh, melakukan apa-apa untuk itu, kecuali lo harus balas dendam nih. Balas dendam versi aku sih sebenarnya, orang tuh kan nggak salah, orang tuh udah bukan salah, kita kita aja nih yang jahat. Ekspektasi kita ke diri sendiri, kita yang neken diri sendiri, kita yang ekspekt terlalu tinggi, kan salah kita pribadi. Ya udah, lo kalau udah salah ke diri lo, tolong perbaiki diri lo gitu kan. Tapi untuk selama perjalanan itu kan nggak mudah. Untuk dari lo udah loncat dari tebing yang tinggi sampai bawah, lo buat recovery jadi lebih baik tuh kayaknya nggak gampang gitu. Jadi aku milih cara buat ngilang dari dunia maya waktu itu. Tapi itu kerasa baiknya gitu, kerasa enaknya, enjoynya, tenangnya. Dan aku mulai batas sendiri dengan siapa aku mau chat. Aku nggak chat sama semua orang, dan aku mulai nggak expect tinggi lagi ke siapa-siapa. Dan jadi wanita tuh kudu harus tangguh gitu. Dan ya pokoknya gitu. Dan kita nggak boleh baper-baperan atau menye-menyean gitu. Kita harus semangat. Ya di umur segini lo nggak sempat lagi buat baper-baperan, menye-menyean. Jadi kalau lo masih sama udah, kalau enggak ya udah pergilah gitu. Lo kalau baperan sekarang kerja lo nggak selesai, mampus lo, nggak punya cuan lo gitu kan. Lo kalau punya keluarga, punya masalah sama keluarga lo, kalau lo nggak recovery capek, lo bakalan ngaruh sama keluarga, pekerjaan lo gitu. Jadi pandai-pandai lah, karena keadaan kita harus cepat-cepat nih dewasa. Jadi teman-teman yang masih kuliah, ya udah nikmatin aja, karena the real life, kenyataan kehidupan tuh ada setelah teman-teman tuh selesai kuliah sih menurut aku. Karena aku bener-bener tertampar, karena dulu kayak lo kayak masih kuliah tuh kayak manja banget, tapi sekarang lo nggak bisa semanja itu lagi gitu. Enaknya kalau lo punya pekerjaan sesuai impian lo, nggak juga sih, maksudnya aku merasa ketika aku mungkin aku punya pekerjaan seperti teman aku atau seperti impian aku, kan menurut aku wow, bakalan seenak itu, bakalan seindah itu hidup aku, nggak bakalan kayak gini. Atau aku punya keluarga seperti keinginan aku punya kehidupan percintaan seperti ini, nggak bakalan seenak gitu juga gitu. Pasti teman aku yang punya pekerjaan seperti impian aku aja bilang dia pengen jadi aku, jadi pengusaha kayak aku bilang kayak gitu. Kalau kita nggak boleh iri sama kehidupan orang gitu kan. Atau aku mundur, aku keluarga aku bla 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 bla, ternyata keluarga orang lebih parah lagi gitu. Aku menurut aku lebih malang nih masalah percintaan. Ya udah, wanita yang sukses di karir, pendidikan dan bla 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 itu biasanya kehidupan percintaannya tuh berbanding terbalik. Ya udah, berarti aku wanita sukses, mikirnya kayak gitu aja lagi ya kan. Ada yang mikir yang sama gak sih? Pokoknya self healing, secepat bangkitkan diri teman-teman, gimana pun caranya. Mungkin down sebulan 2 bulan, it's okay, nggak masalah, tapi setelahnya langsung bangkit, semangat, pokoknya apapun caranya. Oke, bye bye. Ada part 3 lagi nggak sih? Nggak sih kayaknya. Dah, assalamualaikum.